Selamat malam. Puji Tuhan, kita sangat mengucap syukur bahwa kita masih dipelihara oleh Tuhan, masih memberikan nafas hidup, masih menghirup udara yang segar. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar yang menimpa kita, yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Kita tidak bisa menjaga diri kita, apalagi di hari-hari ini. Tapi kalau kita ada sampai pada malam hari ini adalah karya Tuhan yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Selalu berhati
Kami bersyukur buat segala pemeliharaan Tuhan yang telah kami alami sampai malam ini. Kami pun sangat terlalu yakin bahwa Tuhan yang sama akan terus memelihara, menjaga kami, karena sehelai rambut pun dari kepala kami tak akan terjatuh tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengar kesaksian Tuhan, dan juga kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi semua jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Malam ini saya melihat ada pasukan kuning. Puji Tuhan. Mari saya persilakan buat Bapak Alfred menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari silakan. Iya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur dan sungguh sangat berterima kasih kita panjatkan kepada Tuhan, yang dimana di hari-hari yang sulit ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan, kesehatan untuk kita datang berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Adapun kesaksian saja saya pada saat malam hari ini, tepat pada hari ini usia saya ditambahkan 1 tahun lagi oleh Tuhan menjadi 41 tahun. Itu saya rasakan berkat pertolongan dan campur tangan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Terlebih di sepanjang hidup saya, mungkin di umur saya yang 40 ke 41 ini baru mengalami goncangan hidup, mungkin ya saya katakan yang begitu besar. Karena pada saat kemarin yang waktu maaf agak sedikit, COVID kemarin pertama kali, karena saya terlalu mengikuti itu beritanya dari awal. Pertamanya saya tuh termakan isu, jadi saya tuh sempat drop kurang lebih 1 bulan saya nggak bekerja. Jadi kerja itu ya maaf ya suka-suka gitu, datang jam 8, jam 9 kadang udah pulang, jam 10 udah pulang gitu. Nah saya malamnya juga nggak bisa tidur gitu, pikiran terus gitu. Memang kalau boleh jujur, saya memang di tahun yang akan datang itu 2021, saya dan istri atau keluarga memiliki rencana gitu, ada rencana untuk orang tua gitu tadinya. Jadi itu sangat saya ikutan, sangat saya tekankan dalam hidup saya dan istri saya, supaya untuk melangsungkan acara itu gimana pun caranya kita harus kita adakan, misalnya begitulah. Jadi ekspektasi saya tidak sesuai dengan rencana gitu, karena terjadi COVID ini seolah-olah kayak saya tuh, semangat saya itu down dan pikiran saya kacau langsung gitu. Saya setiap malam nangis loh Ibu. Saya mau ke gereja, COVID saya takut, karena takutnya saya juga gejala saya hampir mirip gitu. Pada saat itu sangat mirip selama 1 bulan itu, sampai bos saya bilang ya untungnya itulah, walaupun dia bukan satu agama, untungnya saya diberi keringanan itu ya, mungkin sentuhan dari Tuhan. Kamu nggak apa-apa, kamu nggak enak, nggak suka, maksudnya nggak suka dalam arti lagi nggak enak badan atau lagi gimana. Karena saya tiba-tiba kadang bisa nangis, aneh gitu. Jadi
pulang aja nggak apa-apa. Kalau kamu nanti kira-kira enak badan atau enak hati, datang. Jadi saya kerja itu datang 3 hari, datang lagi, pulang gitu aja. Nah, jadi awalnya dari situ memang mengikuti berita, baru saya bahasanya gimana ya? Saya implementasikan rencana saya gitu, rencana saya untuk tahun depannya. Jadi kayaknya ini nggak terlaksana, bubar begitu aja gitu, kacau begitu saja. Jadi saya tuh kayak tertekan gitu. Jadi itulah tadi seperti pujian tadi, saya sangat mengamalkan pujian tadi. Rencana kita belum tentu rencana Tuhan, belum tentu. Walaupun kita mungkin rajin beribadah, mungkin kita rajin berdoa, tapi satu hal yang paling penting, Tuhan tidak membiarkan kita sampai tergeletak dan memberi kesadaran kepada kita. Kesadaran itu sangat-sangat penuh gitu. Saya parno sekali Bapak Ibu, ini saya saksikan kenapa saya parnonya luar biasa. Mau makan aja ada virusnya enggak, mau keluar rumah aja ada virusnya enggak, kemana saja itu dalam 1 bulan pertama itu benar-benar luar biasa parnonya. Jadi saya punya asam lambung naik, antara stres asam lambung udah gejolak lah. Tapi puji nama Tuhan, saya dinasihatin abang saya, dinasihatin mama saya, orang tua saya, selalu berdoa saya setiap malam. Sekarang bisa tidur ya larinya doa aja, doa menangis, tiba-tiba nanti malam-malam bangun berdoa. Saya nggak makan loh, jarang makan saya selama sebulan tuh, sampai kurang 5 kilo gitu. Sampai saya bilang udah jangan pikirin diet, bukan diet, emang lagi stres ya. Di nama Tuhan pas 1 bulan itu saya dipulihkan sama Tuhan, pikiran saya, hati saya, ya sehingga saya bisa menjalani kehidupan normal seperti sedia kalanya. Nah, saya juga memohon bantuan dari Bapak Ibu Gembala dan sama jemaat. Kita tidak tahu terkadang, di situ saya rasakan. Kadang-kadang kita pada saat kita sukacita, kita suka gitu dalam memuji Tuhan, kita merasa mungkin ini yang saya rasakan, kayak kita orang paling beriman gitu. Tapi pada saat kita mengalami guncangan, mengalami permasalahan, belum tentu kita kuat gitu. Tapi satu hal yang perlu kita yakini, dan itu sangat-sangat menolong saya, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, tidak jemu-jemu. Pagi, siang, malam saya itu selalu berdoa. Meskipun saya tidak datang ibadah, saya selalu berdoa. Malam jam 12 juga kalau saya terbangun, saya serahkan kepada Tuhan. Saya selalu menangis. Saya minta doain sama anak-anak saya. Maka saya katakan saya sangat bersyukur pada Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu Gembala yang selalu mengajarkan anak saya yang tadinya sebelum COVID yang diadakan setiap Selasa itu ibadah. Saya pintar-pintar berdoa. Jadi mereka yang mendoakan saya terus. Ibadah yang di rumah itu diadakan live itu saya adakan di rumah, terus mereka yang berdoa. Saya nggak bisa berdoa, saya stresnya nggak bisa berdoa Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa taunya nangis saja begitu. Jadi anak-anak aja yang bisa berdoa. Nah, itu kesaksian dari saya. Mudah-mudahan kesaksian saya ini boleh menjadi menguat iman percaya kita, bahwasannya sesungguhnya daging kita itu lemah. Daging kita itu lemah, sangat-sangat lemah. Saya rasakan sangat-sangat lemah. Yang kuat itu iman kita. Seberapa besar yang tahu kita sama Tuhan. Itu mungkin kesaksian saya. Bantu terus saya dalam doa dan keluarga saya, supaya kita dan keluarga saya dapat melewati mungkin tahun yang 2020 ini bisa dikatakan tahun yang sangat berat bagi setiap manusia mungkin. Karena semua, bukan kita aja, dunia juga merasakannya. Itu kesaksian dari saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih. Baik, puji Tuhan, selamat ulang tahun buat Bapak Alfred yang ke-41 tahun. Tuhan berkati. Memang semua kita saudara-saudara
mengalami proses, ya. Dan seperti kita membahas ini nanti ke terakhir malam ini tentang orang fasik itu yang kita sudah ketemukan bahwa latar belakangnya saudaraku adalah pengikut Tuhan sebetulnya awalnya. Tetapi ketika masuk dalam proses pencobaan, ia masalah, cobaan, ujian, masalah, tantangan, saudara yang Tuhan. Kalau orang tidak dekat dengan Tuhan, ya, tidak banyak berdoa, terus verifikasi, disitulah terjadi potensi saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi malah jadi terpuruk dan semakin terpuruk begitu, dan menjadi kehilangan iman pengharapan kepada Tuhan. Dalam bahasa Rabu malam katakan, akhirnya meninggalkan jalan yang benar itu. Saudara yang dalam Tuhan, seperti itu. Kita semua saudara yang dalam Tuhan tanpa kecuali itu mengalami proses saudara-saudara. Iya. Dan ini memang dibutuhkan yang paling dekat itu adalah keluarga, suami istri dan anak-anak saudara yang dalam Tuhan, dan juga gereja saudara, bagaimana supaya mampu menghadapi situasi itu dan juga dapat melewati dan keluar sebagai pemenang dalam masalah-masalah yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Berarti saudara guys dalam Tuhan lewat dari situ berarti naik kelas lagi, naik tangga lagi. Di pada tangga berikutnya saudara akan ada juga nanti saudara guys dalam Tuhan pada titik tertentu, karena dikasih naik lagi kelas ini atau naik tangga. Jadi selalu siap sedia menghadapi saudara guys dalam Tuhan apa yang harus kita alami saudara guys. Dan ini sebetulnya jadi menguatkan kita saudara. Kita dengar seperti tadi kesaksian itu, kita dikuatkan bagaimana menghadapi tadi dikatakan banyak berdoa dan berserah kepada Tuhan. Seperti itu. Baik, puji Tuhan, kita kembali kepada topik kita malam ini bagian terakhir tentang orang yang hidup menurut hawa nafsu. Kita buka Alkitab kita dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga pada ayatnya yang ketiga. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Baik, kalau kita sudah dapat ayat ini, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Baik, kita baca bersama-sama. 2, 3. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Semua yang percaya berkata, iya, silakan kembali duduk. Saudara, perhatikan bahwa baik dalam perjanjian lama, di sana Tuhan memakai para nabi untuk berbicara atau mengingatkan kepada jemaat atau katakanlah orang Israel. Nah, kalau kita datang pada perjanjian baru ini, maka kita ketemukan di situ bahwa yang banyak bicara kepada kita adalah para rasul, terutama dari 12 murid Tuhan Yesus itu. Nah, dalam bagian yang kita baru baca ini adalah nasihat daripada Rasul Petrus kepada kita bahwa kita harus mengetahui, ya, kita harus punya pengetahuan saudara-saudara yang dalam Tuhan, ya. Dalam bagian ayat yang sudah dia sampaikan tadi, saudara yang dikasih, yang terutama yang harus kamu ketahui. Katanya yang terutama kita harus ketahui, saudara, dikatakan bahwa yang pertama adalah bahwa pada hari-hari zaman akhir, ya, di mana kita berada ini,
pada zaman akhir ini kita akan melihat atau akan tampil baik itu di dalam gereja, iya, baik itu di dalam masyarakat di mana saudara berada, iya, bahkan juga dalam komunitas saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, akan tampil pengejek saudara yang kasih dalam Tuhan dengan ejekan mereka, saudara. Ejekan para pengejek ini, saudara, dikatakan yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kita sudah bahas kemarin, saudara, beberapa kali pertemuan tentang orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan memuaskan, saudara kasih dalam Tuhan, keinginan dagingnya. Begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu yang sampai dikatakan oleh Petrus seperti binatang, seperti hewan. Begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya sudah uraikan itu dan sudah jelaskan orang yang hidup seperti hewan, binatang itu gaya hidupnya kayak seperti apa. Nah, saudaraku, orang-orang yang di dalam hawa nafsu ini, saudara, yang akan tampil, saudara-saudara, melakukan ejekan-ejekannya. Nah, ejekan-ejekan yang akan dilakukan itu, saudaraku, seperti apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Iya, dijelaskan dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Masih 2 Petrus 3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Saya langsung bagi dalam 6 poin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita baca supaya saudara penjelasan saya akan saudara mudah untuk memahaminya. 2 Petrus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Baik, saya akan baca ayat-ayat yang genap dan jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang ganjil demikian. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. 2, 3. Mereka sengaja tidak mengetahui bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. 2, 3. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari langit dan tersimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah, saudara, apakah kata daripada orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu ini dengan ejekan-ejekannya? Yang pertama mereka akan berkata begini, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan? Iya, kita tahu yang sudah terjadi, kedatangan Yesus yang pertama itu sudah digenapi. Iya. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali ini yang belum terjadi. Ini yang sedang kita nantikan. Yesus datang pertama kali ke dalam dunia adalah menjadi juru selamat, menyelamatkan manusia dengan jalan. Ia mati di atas kayu salib, kemudian dikuburkan, saudara, bangkit, dan kemudian naik ke sorga dan berada di sorga. Dia yang berada di sorga itu akan datang kembali, kata firman Allah, tapi bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi akan datang menghakimi manusia dan dunia ini. Baik, tetapi pengejek ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, akan berkata, hei, di mana janji tentang
tentang kedatangan Tuhan. Kok Tuhan itu nggak datang-datang juga sampai hari ini? Nah, ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua apa? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu kayaknya masih seperti semula aja tuh. Iya, saudara guys, dalam Tuhan. Iya. Kalau umpamanya kayak saudara itu dari Sumatera, dari orang Batak, dari opung saya, maksudnya opungnya punya opung lagi begitu, saudara. Sampai sekarang Tuhan belum datang-datang. Opung saya bilang Tuhan datang. Bapak saya bilang juga begitu, saudara-saudara yang kasih. Di gereja pendeta juga ngomong begitu, saudara-saudara. Tapi mana? Saudara, semuanya masih sama saja. Apa yang terjadi dahulu tidak ada perubahan terjadi sampai hari ini. Saudara, padahal begitu banyak sekali perubahan yang telah terjadi, kejadian-kejadian yang telah terjadi di atas muka bumi, tetapi mereka tidak mau mengakui itu, saudara yang kasih dan Tuhan. Sama aja tuh. Nggak ada apa-apa, saudara yang kasih Tuhan begitu. Sampai dibilang dari sejak itu dunia diciptakan, padahal dari penciptaan itu banyak sekali peristiwa yang terjadi sampai hari ini. Yang ketiga, mereka sengaja tidak mau tahu tentang apa, saudara, bahwa termasuk langit dan bumi ini atau bumi ini pernah dimusnahkan oleh Tuhan dengan air bah, saudara-saudara. Itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kemudian apa lagi? Mereka tidak mau tahu bahwa langit yang di atas itu dan bumi yang ada ini yang telah kita bahas hari Minggu kemarin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan dalam Kejadian pasal 1 itu bahwa sesungguhnya langit dan bumi ini sebelumnya adalah tidak ada, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dari tidak adanya langit dan bumi ini, Alkitab mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam arti bahwa langit dan bumi ini tidak ada semula. Tetapi ketika Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dengan apa? Dengan firman-Nya, saudara-saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mereka tahu bahwa matahari yang memang sudah dari sononya begitu. Adanya malam, bintang, saudara kasih dalam Tuhan, bulan dan seterusnya. Semuanya memang dari semulanya ya sudah seperti ini. Mereka tidak mau tahu katanya itu, saudara-saudara. Itu yang ke saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, mereka tidak tahu bahwa bumi ini pernah dibinasakan. Artinya pernah bumi ini lenyap, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengan apa? Dengan air bah. Dan semua manusia yang ada pada waktu itu dan hewan-hewan binatang dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan manusia yang begitu menghebat di atas muka bumi ini, sehingga Allah memutuskan untuk apa? Mengakhiri semua hidup manusia, kecuali Nuh bersama dengan istri dan anak-anaknya, kurang lebih hanya 8 jiwa saja, saudara-saudara. Mereka tidak tahu tentang sejarah yang telah pernah terjadi, saudara, bahwa manusia pernah memusnahkan, saudara, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan di atas muka bumi ini. Kemudian saudara kasih dalam Tuhan, ternyata saudara kasih dalam Tuhan bahwa bumi yang ada sekarang ini dipelihara oleh Tuhan. Untuk apa? Disimpan itu apa? Nanti dimusnahkan oleh Tuhan dengan api, saudara-saudara. Itu yang ke-5. Yang ke-6, saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, orang-orang fasik seperti ini, saudara, plus kita sudah bicara tentang malaikat, saudara-saudaraku, yang jatuh ke dalam dosa.
Jadi baik orang-orang fasik yang hidup menurut hawa nafsunya ini saudara-saudara, dan para malaikat juga yang jatuh karena menggunakan kekuasaan yang melampaui batas-batas yang diberikan oleh Tuhan kepada para malaikat itu juga disimpan untuk apa saudara? Dibinasakan pada hari penghakiman, kata firman Allah. Baik saudara, kita lanjut. Dari manakah asal mereka yang menjadi pengejek-pengejek ini dengan ejekan-ejekan mereka? Kalau yang lalu kita tahu bahwa saudaraku, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ini karena mereka meninggalkan Tuhan, ajaran Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, maka tersesatlah mereka. Nah, malam ini kita akan melihat saudara kasih dalam Tuhan, dari manakah para pengejek-pengejek ini dengan ejekan-ejekan seperti yang di atas tadi itu. Maka kita menemukan di dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-1, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, dan ayat yang kedua. Baik, surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 1, jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 2, 3. Oleh budaya iya. Melalui saudara yang kasih dalam Tuhan, ini Rasul Paulus kepada Timotius. Iya. Dia berkata tetapi dengan tegas. Iya. Jadi dengan tegas dikatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian atau pada akhir zaman ini saudara, ada orang yang akan apa? Murtad, katanya saudara. Murtad itu artinya meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus Kristus, imannya kepada Yesus Kristus, saudara. Dalam konteks ayat ini kemudian apa? Mengikuti ajaran setan-setan. Ya, perhatikan itu saudara. Jadi yang menjadi saudaraku pengejek-pengejek ini adalah orang yang meninggalkan kepercayaannya, keyakinannya, imannya kepada Yesus dia tinggalkan, itu kata murtad saudara, lalu mengikuti ajaran setan-setan, saudara kasih. Atau saudara kasih dalam Tuhan bisa juga dengan katakanlah kepercayaan atau agama-agama yang lain, begitu saudara. Nah, itu namanya murtad, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, orang-orang yang murtad inilah saudara yang kasih dalam Tuhan yang akan tampil sebagai pengejek-pengejek. Nah, saya memperhatikan di media sosial saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada yang tadinya pendeta, ada yang tadinya suster, ada yang tadinya jemaat, ada yang tadinya aktivis, saudara yang kasih dalam Tuhan dalam gereja, dalam dunia kekristenan katakanlah begitu saudara. Kemudian mereka murtad, meninggalkan imannya, kepercayaannya kepada Yesus. Lalu saya mencoba mengikuti jejak saudara yang kasih dalam Tuhan, ceramah penyampaiannya saudara yang kasih dalam Tuhan sebagai bahan yang kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan menarik simpatik saudara yang kasih dalam Tuhan dari agama lain. Saya saudara yang kasih dalam Tuhan 100% salah semua. Iya. Contohnya dibilang Injil Matius pasal 40. Tidak ada Injil Matius pasal 40 saudara, hanya sampai 28 saudara. Saya pikir banyak sekali sudah. Jadi kemudian saya perhatikan, tapi ini laku saudara-saudara. Lari sekali saudara yang kasih dalam Tuhan, lari sekali saudara yang kasih. Cuma sayang saudaraku, yang ini sudah tersesat, yang diajar lagi tambah sesat saudara yang kasih dalam Tuhan. Lucu begitu saudara.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang murtad itu rupanya saudara-saudara yang menjadi pengejek-pengejek saudara. Kita masih dalam bagian ini ayat yang kedua. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap. Jadi rupanya saudaraku yang kedua di sini dikatakan oleh tipu daya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan ini sudah penipu. Dia tipu pula saudara yang kasih dalam Tuhan orang dengan dia bicara tentang agama Kristen saudara yang kasih. Yang saya bilang tadi salah semua yang diomong itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi yang ini saudara didustai, dibohongi, ya udah sama begitu saudara. Kalau orang Jawa bilang jadi podo aja saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, masih Timotius, tapi 2 Timotius pasal yang ketiga. Iya, 2 Timotius, surat 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Ini panjang di sini saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Baik, saya akan baca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membaca ayat-ayat yang genap. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Tuhan. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 2, 3. suka menjarah, tidak berpikir panjang, berbahasa tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti hawa. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku yang kedua yang membuat orang tampil sebagai pengejek dengan ejekan-ejekan ini, karena dibilang bahwa pada akhir zaman ini akan terjadi atau akan datang masa yang sukar, keadaan yang sulit, kerja susah, saudara, usaha susah, berkarir susah, sekolah semuanya susah, saudara. Kalau apa yang terjadi sekarang ini, kalau saya bilang ini baru ibarat kalau mau hujan, saudara, mau hujan yang benar itu, ini baru rintik-rintiknya, saudara. Gerimis-gerimisnya saja, saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia sudah mengerang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana-mana sudah susah. Ini baru gerimisnya, belum hujannya. Atau belum, saudaraku, kesukaran, kesulitan yang sesungguhnya. Ini baru gerimis-gerimisnya, saudara. Iya, gerimis-gerimisnya udah kayak begini. Bagaimana kalau yang hujan yang sesungguhnya, atau yang dikatakan di sini masa yang sukar, masa yang sulit, saudara. Orang bekerja tidak ada lapangan pekerjaan. Orang saudara yang kasih dalam Tuhan berdagang berjualan tidak laku, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini benar-benar sukar, sulit, saudara yang kasih dalam Tuhan. Keadaan yang sukar ini, keadaan yang sulit yang akan terjadi itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat tadi mengakibatkan apa? Yang pertama adalah manusia mencintai dirinya sendiri atau mau mengurus hanya dirinya saja. Kenapa? Bagaimana mengurus orang lain, peduli dengan orang lain? Kita aja udah susah sendiri. Karena ini kesukaran, kesulitan ini akan terjadi seperti sekarang ini, mengglobal begitu, saudara. Ngapain mau tahu dengan orang lain? Kita aja susah. Jadi orang akan
berusaha saudara-saudara mengurus urusannya sendiri saudara. Tidak bertahu dengan orang. Kenapa? Karena masalah sulit, sukar saudara. Tidak mau tahu lagi dengan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, orang akan menjadi hamba uang saudara-saudara. Ya, orang akan menjadi hamba uang. Pokoknya yang penting apa saja saudara, menghalalkan semua cara saudara-saudara. Karena sukar, karena sulit apa? Jadi orang mau disuruh membunuh saudara demi uang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mau orang disuruh saudara yang kasih dalam Tuhan bagaimana merusak, menjahati orang lain demi uang. Kenapa? Orang menjadi hamba uang saudara-saudara. Iya, seperti itu. Berikut lagi apa? Mereka akan membuang. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan, pengeje-pengeje ini. Berikut apa lagi? Orang akan menyombongkan dirinya saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak mengakui Tuhan lagi. Kemudian apa? Mereka menjadi orang yang akan memfitnah orang yang lain. Kemudian apa lagi? Anak-anak akan memberontak terhadap orang tua. Dia bilang beliin motor, saudara gak beliin. Dia bikin rusak saudara yang kasih dalam Tuhan dalam rumah. Dia mencuri, dia apa saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apalagi kecenderungan anak akan dikuasai oleh narkoba saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, dan saudara kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan yang lainnya itu saudara yang kasih. Termasuk saudara yang kasih dalam Tuhan menuruti hawa nafsu itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu yang akan terjadi. Anak-anak tidak lagi dengar-dengaran, tunduk dan taat kepada orang tua. Tetapi kebanyakan dari anak-anak akan memberontak kepada orang tua saudara. Itulah sebabnya selalu saya katakan bahwa harus ditanamkan dari kecilnya anak itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai lepas dari tanggung jawab saudara atau sudah berumah tangga. Maksud saya berumah tangga pun orang tua masih harus memantau untuk apa? Menasehati mereka saudara-saudara. Karena kalau terlepas dari saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, dari pengasuhan saudara dari kecil dengan baik saudara, tunggu saja dia akan jadi anak yang memberontak kepada saudara sebagai orang tua saudara yang kasih dalam Tuhan. Jangan saudara yang kasih dalam Tuhan, nantilah. Kalau ibarat kayu sudah bengkok saudara, mau luruskan, tidak bisa lagi saudara. Saudara akan menderita saudara yang kasih dalam Tuhan sebagai orang tua. Sebab itu saya bilang dari kecilnya, bahkan dari dalam kandungan ibu saudara mesti banyak berdoa dan mendidik baik-baik. Kan ini Alkitab sudah bilang, anak-anak yang tidak diajar, tidak dididik dengan baik, dengan disiplin, dia akan memberontak kepada saudara. Iya, itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang saudara bilang ini ya suka-suka jalan, bagaimana? Salah saudara sebagai orang tua kalau begitu. Sama dengan saudara sedang menggiring anak saudara, mengizinkan masuk ke dalam kerusakan dan siap-siap saja jadi apa? Pemberontak bagi saudara sebagai orang tua. Itu. Kemudian apa lagi saudara? Anak-anak ini tidak tahu berterima kasih saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maknya yang ngandung, yang apa saudara? Bapaknya yang cari makan, saudara nggak mau dengerin saudara. Tidak tahu berterima kasih. Benar-benar jadi anak yang kurang ajar saudara. Tidak tahu diri. Iya. Kemudian apa lagi? Tidak mempedulikan agama karena salah ajar dari kecil saudara. Iya. Salah didik dari kecil. Agama tidak mau ditahu lagi saudara. Dia brutal di luar saudara yang kasih dalam Tuhan dengan anak-anak geng-geng itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Apalagi saudara, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, maunya bermusuhan terus, suka menjelekkan orang. Apalagi saudara, tidak dapat mengekang atau menguasai dirinya. Garang saudara, ganas begitu maksudnya.
tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, saudara, berlagak so tahu padahal tidak tahu apa-apa, lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, nah ini saudara lebih apalagi di sini. Secara lahiriah mereka saudara datang di gereja, tetapi apa? Mereka memungkiri saudara kasih dalam Tuhan ibadah itu saudara. Hanya sebagai simbolis saja datang di gereja. Tapi hidupnya saudara yang kasih dalam Tuhan, habis dari gereja berbuat dosa. Hari Minggu kemarin katakan masih menyembah berhala lagi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini gaya hidupnya kayak begitu. Lalu apa yang dinasihatkan oleh Paulus pada bagian terakhir? Jauhilah mereka yang seperti itu. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, virus yang ada pada orang itu berpotensi kalau saudara hidup berteman bergaul itu saudara, virusnya akan loncat kepada saudara yang kasih. Sebab itu dibilang jauhilah mereka itu. Kita masuk yang terakhir saudara yang kasih dalam Tuhan. Masih 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita baca ayat ini bersama-sama kalau sudah dapat. Iya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-10, 2-3. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya, karena mereka ingin mencemarkan dirinya dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Saudaraku, pada bagian yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, dari mana pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya ini ada jelas mereka yang hidup menurut hawa nafsu. Jadi, saudaraku, ada 3 potensi yang kita temukan malam ini yang menjadi pengejek-pengejek di akhir zaman ini. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad, yang meninggalkan imannya kepada Yesus, saudara. Yang kedua tadi karena masa keadaan yang sukar, yang sulit, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga sumbernya adalah orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saudara, kita diperhadapkan pada hal-hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita tetap secara pribadi, rumah tangga, keluarga, saudara-saudara, suami istri, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kalau saya bisa katakan bahwa kita sudah masuk dalam fase ini. Kita sudah masuk, saya katakan tadi, saudaraku, sudah mulai masuk kepada rintik-rintiknya. Iya, saudara. Belum hujannya, belum yang sesungguhnya. Ini sebagai satu peringatan kepada kita, saudara-saudara. Dinasehatkan, diberitahukan kepada kita, saudara, bagaimana kita mempersiapkan diri, saudara. Ya, mewaspadai, mempersiapkan diri masuk dalam masa-masa itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya apa? Jangan kita murtad. Supaya jangan saudara kasih dalam Tuhan, kita seperti yang dikatakan tadi itu menjadi orang-orang yang tidak sadar, menjadi orang-orang yang galau, menjadi orang-orang yang berfitnah, menjadi orang yang suka saudara melakukan ejekan dan seterusnya. Ada kurang lebih 13 poin itu tadi, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya saudara yang kasih dalam Tuhan kita bisa menjaga diri kita, saudara. Iya, hidup saudara kasih dalam Tuhan terpelihara dengan baik, saudara, dan terhindar dari semua potensi itu, saudara. Karena ini memang harus terjadi, ini memang harus digenapi, ini memang saudara kasih dalam Tuhan. Saya bilang kita masuk ke dalamnya, saudara. Kita berada di dalam ruang waktu itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan kita tidak bisa menolak karena memang itu sudah disetting oleh Tuhan seperti itu. Dan kita diberi firman ini supaya kita tahu ketika kita saudara masuk pada era bagian kondisi itu, saudara. Oh, ini sudah yang dikatakan rupanya oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan.
Bapa di surga, kami mengucap syukur malam ini Tuhan kembali berbicara dengan firman-Mu kepada kami semua bahwa pada akhir zaman waktu di mana kami berada akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan mereka yang adalah dari antara kami orang Kristen yang percaya kepadamu, tetapi kemudian mereka murtad dan meninggalkan imannya, keyakinannya, dan pelayanannya kepadamu dan mengikuti ajaran setan-setan Tuhan. Kemudian yang kedua, karena masa yang sukar, masa yang sulit dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ekonomi, dalam perdagangan, dalam pendidikan, dan lain sebagainya Tuhan, yang berpotensi membuat gejolak yang begitu menghebat terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong kami semua. Dan yang ketiga, karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua dalam menghadapi masa-masa tersebut ini Bapa. Tuhan tolong hidupkan firman-Mu dalam hati kami, agar kami tetap terpelihara, kami tetap berada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Sebab memang kesukaran akan terjadi atas dunia ini, tapi Tuhan tahu memelihara kami, Tuhan tahu menjaga kami, Tuhan tahu melindungi kami, Tuhan tahu memberkati kami di tengah keadaan yang sukar dan sulit itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Mari Tuhan yang menghidupkan firman-Mu ini di dalam hati seluruh umat-Mu Tuhan, dan memberi kekuatan, keteguhan, kecakapan, kemampuan kepada mereka dalam mengiring Tuhan, dan dalam masa kami memasuki masa era seperti yang firman-Mu ini sampaikan kepada kami yang hadir malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mengundang keluarga Bapak Alfred maju ke depan untuk didoakan. Segala pujian bagi Tuhan di surga. Kami berdoa berkati dan tolong keluarga ini Tuhan, baik bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak mereka, semua anggota keluarga ini Tuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati. Hamba berdoa Tuhan, berkati bapak rumah tangga ini dengan tangan kanan Tuhan, yaitu dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, dan tangan kirimu dengan kekayaan, kehormatan, kejayaan, kemakmuran Tuhan. Berkati dengan berkat-berkat rohani, berkat jasmani, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dalam seluruh pergumulannya. Tuhanlah kekuatannya, Tuhanlah jawabannya, Tuhanlah segala-galanya baginya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati Alfred dan Lady Tuhan. Tuhan berkati Alfred yang sudah masuk SMP tahun ini. Tuhan menolong dia menyertai, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dengar kepada ayah dan bunda Tuhan. Tuhan berkati Gladys dalam pertumbuhannya, dalam pendidikan sekolahnya. Tuhan beri kepada yang senantiasa kepada kedua anak-anak ini. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati ibu rumah tangga dalam segala urusannya, baik dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Tuhan menolong dia, menyertai Tuhan, memberkati semua apa yang dikerjakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu atas keluarga. Kami lupa mendoakan orang tua dari bapak rumah tangga sebagai ibu janda Tuhan, memberi kekuatan, kesehatan, sukacita, umur panjang kepadanya. Juga orang tua dari ibu rumah tangga
yaitu Bapa Tuhan. Tuhan tolong orang tua ini Tuhan, memberi pula kekuatan dan kesehatan, damai dan sukacita selalu kepadanya. Berkati abang, kakak dan adik-adik mereka masing-masing yang berada di perantauan di mana saja mereka berada. Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang datang kepadamu malam ini, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Biarlah janji firman-Mu Tuhan memberkati setiap bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga, memberkati dalam semua pekerjaan, dalam semua karir, dalam semua usaha yang diusahakan oleh umat-Mu. Bapa, memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan, anak-anak yang belajar dari rumah, Tuhan menolong semuanya. Tuhan melindungi, memagari kami dengan pagar bala tentara surga-Mu Tuhan. Setiap masalah yang dihadapi umat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, dalam pendidikan, semuanya kami bawa di hadapan-Mu malam ini Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu dan tolonglah kepada umat-Mu. Belahlah mereka Tuhan, dan jawab dan berikanlah apa yang baik daripada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap pribadi dan keluarga, mujizat-Mu dan kuasa-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu, itulah yang dialami oleh mereka. Dan bawalah mereka dari kemenangan kepada kemenangan, bahkan jadikan mereka di dalam Tuhan lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan memberkati umat-Mu dengan masing-masing persembahan mereka kepada-Mu. Kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah malam ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri dan mengarahkan segenap hati kita kepada Tuhan, dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih, puji Tuhan.